Cerita dibuka di kawasan Chinatown, di mana seorang detektif swasta bernama Walter terlihat sedang menyusuri jalanan dengan perasaan gelisah. Hal itu karena ia sedang diburu oleh seorang. Walter pun segera mempercepat langkahnya dan memasukkan sebuah paket ke dalam kotak pos sebelum akhirnya lanjut berjalan ke arah sana. Namun begitu sampai di jalan utama, sebuah van biru tiba-tiba melaju kencang dan menabraknya dengan sangat keras. Walter pun tewas seketika, sedangkan mobil van itu langsung kabur dari lokasi kejadian. Sementara itu di Hawaii, James Haley, seorang komandan angkatan laut, sedang melatih timnya di kolam renang. Dalam latihan itu, tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan di bawah air selama seperti dirinya. Saat James keluar dari kolam, tiba-tiba seorang tentara membawa kabar penting yang meminta James ke kamar mayat di sebuah rumah sakit. Sir. Setibanya di sana, James mendapati kalau Walter yang ternyata adalah ayahnya sudah tewas. Di situ polisi mengatakan bahwa Walter tewas akibat tabrak lari. Sorry for your loss. Di sore harinya saat di rumah, James mulai menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Di situ, James memberitahu istrinya yang bernama Lela bahwa Walter telah meninggal akibat tabrak lari. Mendengar kabar itu, Lela pun menyarankan agar James memberitahu hal ini kepada adik tiri laki-lakinya yang bernama Johnny. Namun James mengingatkan bahwa mereka sudah tidak berbicara selama bertahun-tahun akibat pertengkaran mereka di masa lalu. Johnny don't take my calls. He needs to know his father died. Sementara itu di Oklahoma, Johnny, saudara tiri James sekaligus anggota polisi yang kena skor, pulang ke rumah dan mendapati pacarnya yang bernama Valentina hendak minggat. Valentina mengaku sudah muak hidup dengan James yang orangnya ngelalu. Bahkan Johnny juga lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Johnny pun meminta maaf dan bersumpah akan berubah. Permintaan itu pun membuat Valentina hampir luluh. Namun keputusan Valentina sudah matang dan langsung pergi dari hadapan Johnny. Idiota. Portuguese is basically Chusinho. Di malam harinya, Johnny menerima telepon dari Lela, istrinya James, yang memberitahunya bahwa Walter telah meninggal dunia dan meminta Johnny untuk hadir di pemakamannya besok siang. We're hoping you'll come. Saat Johnny pergi ke kamar mandi, tiba-tiba dua pria muncul dari belakang dan menodongkan pistol ke lehernya. Hello? Kedua pria itu menuntut paket yang dikirim oleh Walter. Johnny pun kebingungan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa, bahkan mengaku belum pernah bertemu Walter sejak kecil. Dan sebagai ancaman, mereka pun menunjukkan tato Yakuza di tubuh mereka dan berjanji akan membunuh Johnny jika paket itu tidak ditemukan. Saat kedua pria itu lengah, Johnny pun langsung menyerang mereka dan pertarungan brutal pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Johnny yang pernah jadi Aquaman akhirnya berhasil mengalahkan kedua pria Yakuza tersebut. Keesokan harinya, di pemakaman Walter, James menyadari ada sesuatu yang aneh, di mana pemakaman itu banyak anggota Yakuza dan geng-geng sindikat kejahatan hadir di pemakaman ayahnya. Di saat itu juga, Johnny tiba-tiba datang. Namun bukannya berdoa, Johnny dan James malah saling padu dan ejek nama orang tua. Singkat cerita, setelah pemakaman, Johnny mendapati bahwa James masih tinggal di rumah masa kecil mereka. Disitulah terungkap bahwa Walter ternyata berselingkuh dari ibu James dan memiliki anak yaitu Johnny dari hubungan gelap tersebut. Saat mereka makan siang bersama, keluarga itu bertemu dengan Gubernur Peter. Hal itu karena saudara tiri Johnny atau adik James bernama Nani bekerja untuk Peter. Johnny kemudian mengungkapkan bahwa kedatangannya ke sini tidak untuk memperbaiki hubungan dengan James, melainkan untuk menemukan pembunuh Walter. James pun bersikeras bahwa kematian Walter akibat pengemudi mabuk yang melarikan diri.
Namun Johnny langsung membantahnya dengan menceritakan serangan Yakuza yang ia alami semalam yang menuntut sebuah paket. Bukannya percaya, James malah menuduh Johnny selalu membawa masalah kemanapun ia pergi. Johnny pun membalasnya dengan menyebut bahwa James tidak pernah membantunya saat ibu mereka dibunuh, dan sampai saat ini pelakunya belum ditemukan. Di malam harinya saat Johnny menongkrong di bar, ia tak sengaja bertemu Alekai, teman lamanya yang kini menjadi anggota geng sindikat. Tepat di saat itu juga, tiba-tiba Johnny merasa pusing dan jatuh pingsan. Ketika John tersadar, ia baru menyadari bahwa Alekai telah memasukkan obat penenang ke dalam minumannya. Johnny lalu dihadapkan ke bos sindikat bernama Mr. Kai yang mengingatkan bahwa Johnny telah menyakiti banyak anak buahnya di masa lalu. Johnny pun menjawab bahwa semua itu terjadi karena sindikat telah membunuh ibunya. Mr. Kai lalu meminta Johnny meninggalkan Hawaii, tapi Johnny menolak. Hal itu pun memancing emosi Mr. Kai yang mulai mengukir inisialnya di leher Johnny sebagai peringatan. Sementara itu, James menemui seorang detektif bernama Renat dan minta laporan kematian Walter. Renat mengatakan James bebas melihat berkas tersebut, tetapi tidak ada informasi yang benar-benar berguna karena kecelakaan itu memang murni tabrak lari. Meskipun begitu, James agak tidak percaya dan memutuskan untuk mengambil barang-barang milik Walter dari kantor polisi. Disitulah James menemukan sebuah pisau dan dompet berisi kertas dengan daftar kata-kata aneh yang tampak seperti sandi. Di sisi lain, Johnny pergi kantor lama Walter, di mana di sana ia menemukan sebuah pistol tersembunyi di dalam meja. Di saat itu juga seorang pria botak datang dan membuat Johnny segera untuk bersembunyi. Pria botak yang diketahui bernama Pika itu kemudian mulai menggeledah kertas-kertas di atas meja Walter. Ketika Johnny muncul, Pika entah mengapa langsung kabur dengan menggunakan jurus parkurnya. Meskipun bisa loncat-loncat, Pika akhirnya berhasil tertangkap oleh Johnny dan dibawa ke bar untuk diinterogasi. Di situ Pika mengaku sebagai asisten pribadi Walter. Ia juga mengatakan bahwa Walter memiliki banyak musuh yang ingin membunuhnya. Dan pekerjaan terakhir yang Walter lakukan adalah menyelidiki sebuah perusahaan catering, di mana Pika disuruh berpura-pura menjadi pelayan di sana, meskipun ia sendiri tidak pernah memahami alasan Walter memberinya pekerjaan tersebut. Johnny lalu menyatakan bahwa mulai hari ini Pika akan bekerja untuknya guna mencari pelaku yang membunuh Walter. Come here. It's fixed. Sementara itu, James tiba di lokasi kejadian dan mulai mempelajari bekas ban di jalan tempat Walter ditabrak. Tak jauh dari sana, James melihat sebuah kamera pengawas yang terpasang di sebuah tempat rom-roman. Ia pun masuk ke dalam dan mencoba menawarkan uang kepada pemilik toko sebagai imbalan untuk melihat rekaman CCTV. Namun pemilik toko itu menolak, sehingga James pun langsung mencabut tindiknya yang terpasang di kedua pentilnya. Sementara itu, Johnny dan Pika kembali ke rumah kantor Walter dan menemukan sebuah papan selancar. Saat Johnny mengambil papan itu, tiba-tiba sebuah cetak biru misterius jatuh dari balik papan. Johnny pun segera menelpon Nani dan memberitahunya bahwa cetak biru tersebut memiliki stempel pemerintahan milik Peter. Nani pun berjanji akan memeriksa dokumen itu di dalam basis data milik Peter. I can access the database when I get on the plans. Text them to me. Punch you in the face. Dalam lama kemudian, tiba-tiba James datang. James kemudian memperlihatkan sebuah flash drive yang berisi rekaman kamera keamanan dari toko rom-roman kepada Johnny. Dalam rekaman itu, keduanya menyadari bahwa mobil van itu tidak memiliki plat nomor. Pengemudinya juga tidak pernah membanting setir untuk menghindar. Dari situlah Johnny pun langsung berkesimpulan bahwa tabrakan itu disengaja. Johnny lalu menyuruh Pika mencari informasi tentang perusahaan catering, tempat pekerjaan terakhir Walter. Sedangkan dirinya dan James pergi menggunakan mobil untuk mencari kendaraan van tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh kendaraan besar. Dan ternyata itu ulah geng Yakuza yang secara langsung menembaki mereka. Dalam aksinya itu, Johnny mencoba membalas menembaki mobil musuh. Namun jendela mobil mereka ternyata anti peluru.
Menyadari banyak orang di sekitar kejadian, Johnny pun terpaksa meledakkan mobil Yakuza tersebut dengan menembakkan tangkinya, sementara James terlempar dan mendarat dengan selamat. Singkat cerita, keduanya pun diangkut ke kantor polisi, di mana Renat memarahi keduanya atas kekacauan yang mereka timbulkan. Ia juga mengungkapkan bahwa Johnny telah diskor dari tugasnya sebagai polisi 2 bulan lalu dan kini sedang diselidiki karena penggunaan kekerasan berlebihan. James kemudian menyerahkan flash drive kepada Renat dan memintanya menyelidiki kasus kematian Walter. Tetapi Renat mengabaikannya dan hanya menyuruh mereka menjauh dari masalah. I'm gonna go take a piss. I don't think he likes me very much. Di malam harinya, Nani melihatkan kepada kedua saudaranya apa yang ia temukan di dalam sistem cetak biru. Ternyata cetak biru itu berisi denah bangunan kasino yang akan dibangun di sisi timur pulau. Bangunan itu juga dipesan oleh seorang pria bernama Marcus, pemilik tempat wisata mewah di berbagai negara. Dan untuk mengetahui semuanya, mereka pun sepakat untuk mencari informasi di lokasi denah tersebut yang juga akan ada acara penggalangan dana tahunan besok pagi yang diadakan oleh Mr. K. Go to the motel so I get some rest. Yeah. Keesokan harinya, kedua bersaudara itu kemudian pergi ke lokasi pembangunan kasino menggunakan motor. Namun sampai di sana, mereka mendapati tempat itu bukanlah area konstruksi, melainkan sebuah desa Hawaii yang telah menjadi milik masyarakat setempat selama berabad-abad. Di saat itu juga, Johnny menerima telepon dari Pika yang memberitahu bahwa polisi telah menemukan van biru yang menabrak Walter tenggelam di tepi laut. Tanpa pikir panjang, keduanya pun segera pergi ke lokasi dan mendapati bahwa polisi juga menemukan mayat seorang akuntan pemerintah di dalamnya. Di saat itu juga, Renat datang dan menunjukkan daftar seluruh van biru yang terdaftar di Hawaii. You're not a cop here, as in not yours. Setelah Renat pergi, Johnny meminta Pika meneliti nama Hayashi Import yang merupakan pemilik van biru tersebut. Di saat itu juga, Pika mendapat notif bahwa 1 jam lagi ada pesta besar-besaran di rumah Marcus yang bakal dihadiri banyak orang berpengaruh termasuk geng Yakuza. Dan untuk masuk ke sana, Pika pun memiliki ide yaitu menyamar menjadi pelayan. Don't worry, I know the caterer. Of course you know the kid. Singkat cerita, ketiganya pun masuk ke pesta itu dengan menyamar sebagai pelayan. Namun bukannya mencari siapa pemilik Hayashi Import, Johnny malah mendekati seorang wanita cantik bernama Monica. Setelah mengetahui kalau Johnny adalah putra Walter, Monica pun mengungkapkan bahwa ia adalah istri Marcus dan sedang ingin bercerai. Untuk melindungi dirinya dari Marcus, Monica pun memperkerjakan Walter untuk melindunginya. Dan karena di sini banyak orang, Monica pun minta Johnny datang ke apartemennya nanti besok untuk menceritakan semuanya. Sementara itu, James yang sedang ngasai ajang, diam-diam mengambil kartu kredit seorang Yakuza bernama Nakamura dan menemukan nama Hayashi Import tercetak di kartu tersebut. James pun langsung bertanya kepada Nakamura, apakah Hayashi Import kehilangan sebuah van biru. Mendengar hal itu, Nakamura pun langsung marah dan mengancam James sebelum akhirnya pergi. Tak lama setelah itu, beberapa penjaga bersenjata mengepung Johnny dan James. Keduanya lalu dibawa ke hadapan Marcus yang curiga gerak-gerik mereka. Di situ Johnny entah mengapa langsung menuduh Marcus sebagai pelaku yang menewaskan ayahnya. Marcus pun langsung membantah tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa ia malah menyewa Walter untuk memastikan apakah Monica berselingkuh, mengingat Monica ini ingin cerai dengannya. Di saat itu juga, Johnny memperhatikan sebuah serbet berisi 2 jari manusia. Dari situlah ia tahu kalau Marcus tergabung dalam geng Yakuza. Setelah itu, Johnny dan James pun pergi dari hadapan Marcus. Keesokan harinya, Johnny datang ke apartemen Monica. Tetapi yang ia temukan justru ambulan polisi dan kerumunan orang. Dan ternyata Monica sudah tewas dengan kondisi mengenaskan di atas sebuah mobil. Merasa curiga kalau Marcus lah yang membunuh Monica, Johnny pun kembali ke rumah besar Marcus dan mulai melawan para penjaga. Namun sayangnya, Johnny berakhir kejang-kejang setelah disetrum oleh beberapa petugas. Marcus yang sewot rumahnya diacak-acak, kemudian meminta anak buahnya untuk mengirim Johnny ke polisi. Mr. Holder, I think. Call the police. Singkat cerita, Johnny yang berada di sel kemudian dikunjungi oleh Peter.
Peter yang ternyata adalah pamannya Johnny juga menjelaskan bahwa dirinya telah minta Marcus untuk mencabut tuntutan sehingga kini Johnny bisa dibebaskan. The darkness, it lives in you too. Setelah keluar dari sel, Johnny langsung dijemput oleh James yang langsung memarahi Johnny karena terus membuat masalah. Ia juga mengatakan bahwa memukul orang tidak akan mengembalikan ibu mereka. Mendengar ucapan itu, Johnny pun langsung memukul James dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. James yang merupakan anggota AL akhirnya berhasil mengalahkan Johnny sampai membuatnya babak belur. James akhirnya mengungkapkan tentang alasannya kenapa dulu ia mengusir Johnny. Ia mengatakan bahwa semua itu demi melindungi Johnny karena sindikat mengincarnya dan akan membunuhnya jika ia tetap tinggal. Johnny pun mengungkapkan bahwa ia terus dihantui ibunya dan mengatakan kalau James adalah satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Mendengar kata itu, James pun akhirnya minta maaf. Do everything differently. I'm sorry, Johnny. Saat keduanya kembali ke rumah, Johnny menerima telepon dari Valentina, di mana Valentina kembali ke rumah lamanya untuk mengambil surat dan tanpa sengaja menemukan paket dari Walter, di mana di dalamnya terdapat sebuah flash drive. Johnny pun segera minta Valentina untuk membawa benda itu ke Hawaii. And I don't wanna know. Oh, okay, great. Singkatnya, saat Valentina tiba di bandara Hawaii, ia dijemput oleh Johnny, James, dan Pika. Setelah itu, mereka pun masuk dalam mobil untuk kembali ke rumah James. Di tengah jalan, Pika mencoba mengakses isi flash drive-nya, tetapi yang ia temukan hanyalah sistem keamanan perbankan berisi beberapa kata. Dan karena kata sandinya membutuhkan 12 kata acak, James pun menyerahkan catatan kata-kata aneh yang ia temukan di dalam dompet Walter kepada Pika. Namun begitu Pika memasukkan sandi-sandi itu, tiba-tiba sebuah helikopter muncul dan langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Valentina yang jago menyetir kemudian mengambil alih kemudi dan mulai memacu mobilnya dengan melegas-legos. Di tengah itu, dua pria bersenjata tiba-tiba muncul dengan sepeda motor dan mulai menembaki mereka. Valentina pun mengeluarkan skillnya, yaitu mengemudi dengan posisi mundur. Dan begitu pemotor itu mulai mendekat, Valentina langsung menginjak remnya sehingga pemotor tersebut menculat ke mobil mereka. Ketika salah satu pria mencoba menyerang Valentina, Johnny segera menarik lengannya sekuat tenaga, hingga akhirnya pria itu pun tewas dengan cara yang mengenaskan. Begitu pula dengan pria satunya lagi yang tewas dikesutna ke aspal oleh James. Namun semua itu belum berakhir karena helikopter kembali muncul dan menembaki mereka. James pun tak tinggal diam. Ia lalu mengeker helikopter tersebut dan berhasil mengenai si penembak sampai membuat helikopter tersebut wah kemudian meledak. Oh my God, I'm so good. Setelah kejadian itu, keempatnya kemudian beristirahat sejenak di depan restoran, di mana Pika akhirnya berhasil mengakses informasi yang tersimpan di dalam flash drive-nya. Dan terungkaplah bahwa uang sebesar $12 juta telah ditransfer kepada Peter. Fakta ini pun membuat mereka menyadari bahwa Marcus telah membayar Peter untuk melegalkan perjudian yang akan dibangun di sisi timur pulau Hawaii, sehingga ia bisa membuka kasinonya, sementara Yakuza disewa sebagai pelindung. Jadi saat Walter dipekerjakan Marcus untuk menyelidiki apakah Monica berselingkuh, ia tanpa sengaja menemukan konspirasi besar ini. Menyadari rahasianya terancam terbongkar, Peter pun memilih membungkam semua pihak yang terlibat dengan cara membunuh mereka satu persatu, termasuk Peter, Monica, dan seorang akuntan yang ditemukan tewas di dalam mobil van-nya. Dan bisa disimpulkan bahwa semua ini ulah dari Peter, Yakuza, dan Marcus. Kill Walter. Sementara itu di kantor gubernur, Nani menunjukkan cetak biru tersebut kepada Peter dan mengungkapkan bahwa Marcus kemungkinan akan membangun kasino di lokasi milik para warga.
Peter pun berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengambil cetak biru itu sambil berjanji akan meninjau semua proyek yang terkait. Singkat cerita, saat James dan kawan-kawan kembali ke rumah, James mendapati kalau Lela dan dua anaknya tak ada. James pun menggeledah seluruh rumah dan menemukan kedua anaknya bersembunyi di dalam kamar mandi. Mereka lalu memberitahu James bahwa Lela telah diculik. Tak lama kemudian, Marcus menghubungi Johnny melalui video call, di mana di situ Marcus melihatkan Lela dan Nani yang terikat di ruang bawah tanah di rumah Marcus. Sebelum menutup teleponnya, Marcus menuntut agar kedua bersaudara itu membawa flash drive sebagai imbalan atas nyawa kedua wanita tersebut. Tak terima istrinya disandra, James pun membuka gudang persenjataan dan mulai mengambil berbagai macam senapan bersama Johnny. Di malam harinya, kakak beradik itu kemudian mulai menyusup ke rumah Marcus dan mulai membunuh anak buahnya satu persatu. Di tengah aksinya itu, James mencoba menembak seorang pria di lantai 2, tetapi kaca jendelanya ternyata anti peluru. Bukannya pergi, pria itu dengan tololnya malah membuka jendela tersebut. Alhasil James pun langsung menembaknya hingga tewas. Tak lama kemudian, listrik di seluruh rumah mendadak padam. Marcus pun mengirim salah satu anak buah bernama Opal untuk memeriksa para penjaga. Begitu Opal keluar, ia mendapati kalau semua penjaga telah tewas. Ketika Opal memberitahu Marcus, tiba-tiba ia ditikam dari belakang oleh Johnny. Menyadari semua penjaga telah tewas, Marcus pun mengutus Nakamura dan anak buahnya untuk melawan mereka. Para anak buah Nakamura lalu bertemu James dan terjadilah pertarungan. Dalam pertarungan itu, James berhasil membunuh semua anak buah Nakamura sebelum akhirnya bertemu lagi dengan Johnny. Keduanya lalu pergi ke ruang bawah tanah untuk membebaskan Lela dan Nani. Setelah membebaskan keduanya, James lanjut bertarung dengan Nakamura, sedangkan Johnny mengejar Marcus yang mencoba melarikan diri ke dermaga. Dalam pertarungan, Nakamura menggunakan berbagai macam senjata untuk mengalahkan James. Namun semua itu percuma karena James orang yang terlatih dan akhirnya James berhasil membunuh Nakamura. Sementara itu, Johnny akhirnya menemukan Marcus di dermaga. Keduanya lalu terlibat perkelahian, di mana dalam perkelahian itu, Marcus menggunakan sebuah kail untuk menyerang Johnny. Marcus lalu lanjut mengambil kembali pistolnya, namun tanpa ia sadari kalau ternyata Johnny sudah mengaktifkan granat di atas drum minyak. Alhasil ledakan itu pun membunuh Marcus sedangkan Johnny terlempar ke laut. Untungnya Johnny masih hidup dan diselamatkan oleh James. Keesokan paginya, Reynard menangkap Peter di depan umum dan semua konspirasi yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar. Nani, I was trying to protect you. Don't turn your back on me now. Beberapa hari kemudian, keluarga James bersantai di pantai, sedangkan Johnny meminta maaf kepada foto ibunya karena selama ini menghindar dari rumah dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk memperbaiki hubungannya dengan Valentina. Tak lama kemudian, Tuan K muncul dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak ingin Johnny meninggalkan pulau ini. Selama ini, ia sengaja memaksa Johnny melawan Yakuza demi kepentingannya sendiri. Kini, geng Tuan K kembali menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa di pulau tersebut. Dan sebagai ucapan terima kasih, Tuan K pun memberikan selembaran kertas berisi nama pembunuh ibu Johnny. Wasn't one of mine. Johnny pun menunjukkan kertas itu kepada James, di mana James mengatakan bahwa ia akan mendukung keputusan apapun yang diambil oleh Johnny. Mendengar kata itu, Johnny pun memutuskan untuk membakar kertas tersebut, melepaskan amarah dan dendam yang selama ini menghantuinya. Ia lebih memilih bergabung kembali dengan keluarganya dan memulai hidup yang baru.
film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Wrecking Crew yang dirilis pada tahun 2026. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.